Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Majul Channel. Kali ini Majul Channel berada di kebun milik petani sayuran Rukun Manunggal yang berada di Purworejo, Kecamatan Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari sinilah Majul Channel mulai mengembangkan channel ini, sehingga dengan dukungan dari kawan-kawan YouTuber semua, channel ini bisa berkembang dan tetap minta dukungan dari rekan-rekan dan kawan-kawan YouTuber semua, juga pemirsa. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan YouTuber yang selalu mendukung channel ini, sehingga sampai saat ini channel ini bisa berkembang. Tanpa dukungan dari kawan-kawan semua tentunya tidak akan berhasil, dan semoga kita bisa saling mendukung, saling memberikan support. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas soal kelompok tani sayuran Rukun Manunggal ini, tapi saya ingin mencoba berbagi pengalaman saja, atau berbagi wawasan atau informasi. Siapa tahu informasi tersebut bisa kita pakai, bisa bermanfaat bagi kita. Dan apabila itu ada kekurangan, mohon saran kritikan bisa dilayangkan di komentar. Saya akan bicara soal bagaimana kita membuat video dalam konten channel kita supaya mendapatkan kunjungan viewer yang banyak. Dengan kunjungan yang banyak tentunya berharap jam tayang yang dihasilkan akan lebih meningkat lagi. Lalu buat video agar menarik dan menghasilkan jam tayang yang seperti kita inginkan. Tentunya ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan, dan itu terkadang kita lupa bahwa kualitas video kita akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Yang pertama, tentunya kita berawal sebelum membuat konten video, tentukan dulu judul. Kenapa kita harus menentukan judul? Karena dari judul itu merupakan seberapa persen pengaruhnya viewer akan melihat video tersebut. Kita bisa tahu bagaimana reaksi dari penonton, dari kawan-kawan YouTuber sebelum membuka video tersebut. Tentunya dengan judul yang menarik akan mengundang pemirsa untuk melihat video, bahkan sampai video itu berakhir. Bagaimana caranya kita menentukan judul? Tentunya judul tersebut paling tidak ada relevansinya dengan konten yang kita buat. Sebaiknya jangan membuat judul yang sifatnya jebakan, karena memang menarik judul yang sifatnya jebakan tersebut, tapi di sisi lain kita juga tentunya kurang bagus juga sebagai acuan ya, karena judul yang jebakan itu terkadang justru malah membuat orang tidak percaya lagi dengan channel atau video yang kita buat nantinya. Itu satu poin yang perlu diperhatikan dalam kita membuat video sebelum kita tayangkan di channel kita. Bisa judul itu dibuat dengan cukup 4 kata atau cukup dengan 3 kata, namun menarik pemirsa. Poin yang kedua yaitu bagaimana kita menyelipkan deskripsi sekaligus tag atau tagar di dalam kita membuat video. Kenapa kita perlu mencantumkan hashtag atau tag ya?
karena di dalam hashtag tersebut kalau kita cantumkan di dalam video akan mempermudah konten video diakses oleh pemirsa, sehingga audiens dapat mudah mencari sehingga muncul di mesin pencarian YouTube. Begitu. Jadi kalau kita mencantumkan tag atau tagar atau hashtag itu tentunya akan mempermudah pemirsa atau penonton untuk melakukan pencarian di mesinnya YouTube. Bisa kita selipkan hashtag tersebut di dalam deskripsi atau biasanya di bawah sebelum kita memposting video kita itu ada tag di situ. Kita suruh memasukkan tag yang disesuaikan dengan konten video yang kita buat. Jadi 2 poin itu perlu kita perhatikan bersama, sebab itu secara langsung akan berpengaruh pada kualitas video sehingga video tersebut menarik. Poin yang ketiga yaitu perlu melengkapi dengan thumbnail. Kadang kita lupa bahwa keberadaan thumbnail di video kita itu ternyata mampu memikat penonton atau pemirsa untuk memutar video kita sampai selesai. Dengan tampilan thumbnail yang menarik tentunya membuat penonton akan lebih penasaran, tentunya lebih kepo ya, apa isi video, apakah sesuai thumbnailnya atau tidak. Thumbnail bisa dibuat dengan sederhana, tidak perlu dengan banyak kata-kata atau banyak kalimat di situ. Cukup dengan 4 kata ataupun dengan 2 kata pun sudah cukup. Lebih manis lagi jika kita lengkapi dengan gambar-gambar atau foto yang relevan dengan isi konten video tersebut. Dicoba saja nanti tentunya dengan membuat thumbnail tersebut video kita akan lebih menarik. Gampang kita membuat thumbnail, bisa kita download aplikasinya di Play Store. Kalau saya biasa pakai Pixel Lab ya, yang sering saya pakai. Itu tidak terlalu gede ya, kita bisa cari di Play Store. Ada 3 poin tadi yang sudah coba saya sampaikan, itu hanya dari pengalaman diri saya. Terus poin yang tak kalah pentingnya adalah yang nomor 4, bagaimana kita mengulas video dari sisi lain. Kita bisa membuat video dari keviralan berita atau sesuatu yang lagi viral atau sesuatu yang lagi heboh. Kita bisa mengemasnya dari sisi lain. Sementara YouTuber lain menciptakan video yang memang itu benar-benar viral, dan di situ kita banyak kompetitor untuk menciptakan video tersebut, kita bisa memilih dari sisi lainnya. Ini dari pengalaman saya pernah membuat salah satu video waktu beliau almarhum Kiseno Nugroho meninggal dunia. Saya mengambil dari sisi lain, teman-teman banyak yang fokus di rumah duka karena ketenaran beliau sebagai seniman yang handal, seniman yang banyak dikenal bahkan nasional dan internasional ya, ketenaran beliau. Saya mencoba waktu itu membuat dari sisi lain. Saya pagi-pagi ke makam untuk mencari informasi, benarkah jenazah almarhum Kiseno Nugroho ini akan dimakamkan di lokasi tersebut. Saya mencoba dari sisi lain dan untuk menggali informasi kebenaran informasi tersebut, dan saya kemas dalam suatu video yang sederhana namun cukup komunikatif dengan sumber dari warga sekitar. Itu
itu hanya salah satu yang pernah saya coba ya. Sisi lain dari keviralan sesuatu itu perlu kita coba juga. Dan waktu itu video yang berjudul "Di Sini Ki Seno Nugroho Dimakamkan" sampai hari ini terdapat viewer berjumlah 161.000 sekian ya. Tentunya bagi channel pemula seperti saya, channel kecil, angka segitu cukup fantastik bagi saya. Saya pun akan mencoba bagaimana kita mengemas video yang sedang viral atau hal yang sedang viral dari sisi lain. Itu cukup menarik juga kalau kita mencoba membuat konten seperti itu. Jadi ada 4 hal tadi yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengemas suatu video untuk kita sajikan di channel kita. Yang pertama, kita siapkan thumbnail. Yang kedua, deskripsi dan hashtag ya, itu perlu. Yang ketiga, bagaimana kita mencari dari sisi lain keviralan sebuah kejadian ataupun apapun ya. Terus yang keempat, berkaitan dengan judul. Jangan sampai judul kita kurang relevan dengan video yang akan kita sajikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila itu ada kesalahan, mohon dimaafkan karena keterbatasan saya dalam menyajikan informasi atau berbagi pengalaman ini. Bisa disampaikan di kolom komentar, dan tetap semangat YouTuber semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.